Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajar untuk kita semua. Baik, pada tutorial kali ini kita akan coba untuk membahas tentang fungsi mood yang ada pada program Microsoft Excel. Jadi untuk itu langsung saja kita aktifkan aplikasi program Microsoft Excel. Nah, jadi fungsi mood ya. Fungsi yang digunakan untuk mencari nama hari berdasarkan sel tanggal yang telah diketahui. Jadi fungsi mood ini kita bisa mencari nama hari berdasarkan sel tanggal yang telah diketahui. Baik itu tanggal yang sudah berlalu, tanggal pada saat ini, maupun tanggal-tanggal yang akan datang, ya itu bisa kita tentukan harinya. Nah, jadi syaratnya tadi, ya tanggal itu harus diketahui terlebih dahulu. Nah, itu yang dimaksud dengan fungsi mood ya. Nah, fungsi mood itu tetap penggabungan dengan salah satu fungsi. Jadi fungsi mood ini digabungkan dengan fungsi lookup. Kenapa digabungkan dengan fungsi lookup? Karena data hari itu terletak di dalam sebuah tabel. Jadi untuk pengambilan nama-nama harinya itu kita ambil dari sebuah tabel. Jadi fungsi lookupnya tergantung dari bentuk tabel hari tersebut. Ada tabel vertikal bentuknya, ada juga menggunakan tabel horizontal. Ya. Jadi untuk mencari nama hari tersebut, kita harus memenuhi beberapa ketentuan ya, beberapa syarat yang harus terpenuhi terlebih dahulu. Setelah syaratnya terpenuhi, maka kita akan bisa mendapatkan atau akan bisa menggunakan rumus fungsi lookup digabung dengan mood. Oke, syarat yang pertama itu untuk pengetikan tanggal harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada sistem tanggal yang ada pada komputer. Jadi ini artinya kita menyesuaikan format tanggal yang kita buat itu formatnya yang ada pada sistem komputer pada saat itu. Ya, ini sebagai contoh. Formatnya kalau kita lihat ya, di situ ada DD strip M 3 kali, strip Y 4 kali. Nah, ini kira-kira bentuk formatnya. Jadi formatnya bahasa Inggris atau format yang kedua seperti ini. Ya. Nah, berikutnya untuk tabel hari bisa kita lihat di sini. Untuk tabel hari itu bentuknya dua kemungkinan ya. Bentuknya tabel hari vertikal dan juga bentuknya tabel hari horizontal ya. Nah, kalau kita perhatikan tabel kasus kita ini itu terletak pada tabel vertikal. Nah, di mana untuk komponen pada tabel hari, situ ada dua. Yang pertama itu nomor, yang kedua itu hari. Di mana untuk nomor itu dimulai dari 0 sampai 6. Itu ketentuannya. Yang kedua, untuk data hari itu dimulai dari hari Sabtu sampai dengan Jumat. Ya, nah ini kira-kira komponen yang ada pada tabel hari. Jadi kalau ketentuan itu sudah kita penuhi atau syarat itu sudah kita penuhi, kita bisa mencari nama harinya baik itu sekitar 10 tahun yang lalu, tanggal yang kita ketahui, maka bisa kita cari nama harinya. Nah, berikutnya kita lihat ya. Kita perhatikan bentuk umum dari rumus atau dari fungsi lookup. Nah, bentuk umumnya di sini sama dengan ya add, berikutnya ada lookup, buka kurung mood, buka kurung sorot sel tanggal, koma 7, tutup kurung, koma tabel hari F4, koma letak data, koma 0. Nah, jadi ini merupakan fungsi lookup digabung dengan mood. Ya, mungkin yang perlu kita perhatikan di sini, lambang add ini menandakan apakah nanti tabelnya bentuknya vertikal atau horizontal. Kalau bentuknya vertikal berarti ini kita menggunakan VLOOKUP. Ya. Kalau tabel harinya bentuknya horizontal berarti kita menggunakan HLOOKUP. Buka kurung MOD atau mode ya. Nah, ini fungsi. Buka kurung sorot sel tanggal. Jadi sorot sel tanggal di sini kita klik tanggal yang diproses, artinya tanggal yang akan dicari nama harinya.
Ya. Berikutnya koma 7. 7 itu adalah ketetapan jumlah hari dalam satu minggu. Tutup kurung, koma, tabel hari, lalu dikunci F4. Jadi tabel hari ini kita blok ya, tabel hari tersebut. Koma LD. LD ini letak data. Kalau kita bentuk tabelnya vertikal, berarti kita menghitung urutan kolom ya. Kalau dia horizontal, berarti kita menghitung urutan baris data itu terletak pada posisi kolom keberapa atau pada baris keberapa. Koma 0. 0 itu adalah ketentuan rumus, tutup kurung. Nah, kalau kita lihat keterangan dari rumus, lambang F tadi vertikal atau horizontal ya. Berikut mode itu fungsi. Sel tanggal, tanggal yang diproses. 7 ketetapan jumlah hari dalam satu minggu. Tabel hari, rank data tabel ya, ada pada tabel hari. Berikutnya F4 tombol pengunci data. LD letak data pada tabel ya. Lalu ada 0 itu adalah ketetapan rumus. Nah, kita kembali ke kasus kita ya, bentuk kasus dari tabel kita ini. Nah, di sini kalau kita perhatikan ada tanggal kembali. Tanggal kembali langsung saja kita cari untuk pengisiannya. Jadi tanggal kembali itu tanggal sewa ditambah lama sewa. Jadi rumusnya sama dengan tanggal sewa ditambah lama sewa. Enter. Nah, maka akan dapat di situ kalau kita lihat tanggal 21 Desember 2022. Tanggal sewanya tanggal 19, lama sewanya itu 2 hari, maka tanggal kembalinya itu tanggal 21 Desember 2022. Nah, ini kita copy saja. Nah, berikutnya untuk mencari hari kembali. Nah, di sini baru kita menggunakan fungsi lookup. Kita ikuti bentuk umum yang tertera ini ya. Nah, jadi rumusnya kita usahakan di rata kiri terlebih dahulu. Rumusnya sama dengan bentuk tabel hari itu bentuknya adalah vertikal, berarti V lookup. Berikutnya ada mode itu rumus MOD, buka kurung. Setelah itu ada sorot sel tanggal. Sorot sel tanggal sini kita mencari hari kembali, berarti kita klik tanggal kembali. Kita klik tanggal kembali. Ya. Koma 7. 7 itu adalah ketetapan jumlah hari dalam satu minggu. Tutup kurung, koma, kita blok data tabel hari. Kita blok semuanya. Ya. Setelah itu kita kunci menggunakan tombol F4, koma, kita perhatikan untuk tabel hari itu urutannya pada kolom kedua. Jadi kita hitung dari kiri, kolom pertama, kolom kedua. Berarti untuk data harinya terletak pada kolom kedua, koma 2, koma 0, tutup kurung. Lalu kita enter. Ya, maka akan dapat hari Rabu tanggal 21 Desember 2022 kemarin. Ya, ini kita copy. Ya, maka dapat hasilnya ya. Nah. Oke, berikutnya untuk total bayar ya. Total bayar. Jadi rumusnya itu sama dengan harga sewa dikali lama sewa. Kali lama sewa. Enter. Nah, jadi kalau harga per hari itu untuk nama mobilnya itu Avanza, harganya 300.000, sewanya 2 hari, maka akan total bayarnya 600.000. Ya, kita copy saja. Nah, itu kira-kira hasil dari contoh kasus tabel kita ini. Ya. Untuk Taruna itu harganya 220.000. Lama sewanya 3 hari, maka akan didapatkan ya 660.000. Nah, ini dia. Ini hasil dari total bayar. Ya. Itu kira-kira fungsi mode ya. Jadi fungsi mode kembali kita jelaskan. Fungsi mode adalah fungsi yang digunakan untuk mencari nama hari berdasarkan sel tanggal yang telah diketahui.
Nah, untuk melihat rumusnya tinggal kita letakkan di hari kembali ini. Nah, di sini kalau kita perhatikan di formula ini muncul ya. Ini muncul rumus. Atau kita klik 2 kali. Nah, sehingga muncul rumusnya. Oke, itu kira-kira kegunaan dari fungsi mod. Ya, kita akhiri untuk tutorial kali ini. Cukup sekian. Terima kasih.